Ketika saya menyinggung relasi kuasa feodalistik dalam dunia pendidikan Indonesia, wah itu banyak yang menyinggung saya. Malah ada banyak yang udah kayak, udah carok kayak gitu kan. Di video juga banyak kan. Oke, iya saya tahu nanti dari video ini pasti akan banyak yang menghujat saya gitu. Karena kalau ada orang yang joki terus dia publish di media dia bilang dia joki, ya di media itu bahaya. Itu bukan orang terdidik gitu Pak ya. Biasanya joki abal-abal sih. Nah. Selamat sore Bapak dosen, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Sejujurnya saya senang banget Pak kalau di kelas Bapak, karena kan Bapak energik nyampeinnya, dan jujur saya jadi suka mata kuliahnya itu karena yang menyampaikannya saya suka orangnya. Nah, saya mau tanya dulu Pak kalau gitu. Langsung aja Pak ya. Enggak. Boleh Pak. Kenapa Bapak pilih jadi dosen? Karena kan banyak pilihan opsi, apalagi fakultas hukum ya. Bisa dibilang terbuka luas lapangan pekerjaan untuk lulusan fakultas hukum. Kenapa pada akhirnya Bapak pilihnya jadi dosen? Oke, saya ceritanya sejarah saya dulu ya. Waktu saya SMA dulu waktu saya SMA, saya kan ada dua ya, nggak perlu saya sebut lah, pokoknya ada latar belakang yang beda. Itu ibu saya dan ayah saya selalu bilang saya masuk ke Fakultas Ekonomi karena untuk melanjutkan latar belakang keluarga saya yang bidang ekonomi. Ayah saya dulu sebelum jadi pengusaha, beliau adalah pensiunan orang bank, tapi bukan bank yang hire gitu, maksudnya bukan hire, bukan dalam jabatan direktur ataupun pimpinan cabang, tapi beliau cuma sebagai kepala unit gitu, unit kecil di kampung gitu. Nah, waktu itu yang saya masih ingat gitu, beliau bilang seyogyanya saya harus bisa melanjutkan usaha ataupun bekerja di bidang ekonomi supaya makmur gitu. Waktu itu mungkin saya masih idealis, jadi saya iyain aja gitu, saya iyain. Nah, ketika saya lulus SMA, arah-arah mau lulus SMA tuh saya kok tertarik gitu. Mungkin masih idealis, jadi pingin masuk tentara. Awal-awal mulai gitu. Iya, masih pingin, wah gimana nih kalau jadi tentara, karena waktu itu belum tahu nama istilah. Kalau sekarang kan feodal gitu kan. Indonesia nih kayak Jerman sebelum Perang Dunia gitu, masyarakatnya sangat mencintai militer gitu kan. Nggak apa-apa, saya singgung sedikit. Saya nggak sebut bahaya-bahaya yang gitu. Nah, jadi akhirnya saya gagal gitu. Waktu yang pertama tuh gagal, waktu tes tentara saya gagal di tes kesehatan yang pertama. Jadi saya 2 kali gitu coba. Ya udah, akhirnya saya coba masuk kuliah, tapi saya waktu itu orang tua pingin saya masuk di kuliah di Untan aja gitu kan, di Universitas Tanjung Pura di Kalimantan Barat, karena saya kan tidak berasal dari Kabupaten Landak gitu. Saya bilang kalau saya justru masuk di fakultas ekonomi atau fakultas apapun gitu di Untan, rasanya kurang greget gitu, kurang greget kayak ya saya tahu gitu, saya lemah matematika. Waktu itu saya belum tahu saya diskalkulia gitu. Saya ketika S2 baru saya tahu saya punya kelemahan diskalkulia. Lalu waktu itu saya bilang kalau misalkan saya kuliahnya di ibu kota provinsi, maka saya nggak akan bisa berkembang, karena ya perkembangan di kampung saya yang nambah hanya 1 mall. Oke, di Kalimantan Barat bisa dicek gitu. Kang Felix bisa cek, itu paling nambah 1 mall gitu, 1 mall, tapi tingkatnya nggak sebagus di sini, dan paling lucunya paling Indomaret dan Alfamart gitu. Ketika saya meninggalkan kampung 2013, akhirnya saya waktu itu cobalah gitu kan, coba masuk fakultas apa ya gitu kalau di luar gitu kan. Karena ngobrol-ngobrol, ya udah katanya yang bisa ngasilin uang agak nggak banyak matematika itu salah satunya adalah hukum gitu. Kalau FISIP waktu itu saya coba berpikir gitu, tapi kata teman-teman dan keluarga saya, kalau FISIP itu kurangnya adalah lapangan kerjanya masih, karena ilmunya tuh kadang nggak pakem gitu. Kira oke, hukum saya bilang kan, karena bisa kayak tokoh waktu itu almarhum Prof Adnan Buyung Nasution, ada Prof Todung Mulia gitu kan. Oke, saya coba, karena kan saya orangnya agak sedikit rebel waktu masih muda. Udah, karena gagal tentara itu saya coba gitu kan. Coba zaman dulu SBM kami itu di tahun berapa itu Pak? Tahun 2013. Saya masih ingat itu bulan Mei akhir, masuk ke Mei apa Juni gitu. Seingat saya 2013 kita di stadion Stadion Upang Urai waktu itu. Dulu nggak seperti sekarang udah pakai AC. Kalau berapa belas tahun yang lalu kita duduk lapangan bola cuma pakai terpal merah, itu panasnya udah kayak udang rebus gitu. Ya, waktu itu pilihan saya ya itu pertama kali saya mencoba merubah hidup saya gitu. Masuk SBM. Ke SBM akhirnya lolos gitu. Pilihan pertama saya aslinya bukan UB waktu itu, tapi UNS gitu, Universitas Negeri 11 Maret. Tapi yang keterima di UB
Udah singkat cerita saya berangkat gitu waktu itu sama kakak sepupu saya. Udah ketika masuk hukum ya perjalanan panjang gitu kan. Udah gitu disuruh lagi jadi notaris gitu. Semester berapa gitu. Tapi kan waktu kuliah Bapak lulusannya di 2 kampus kan ya? Bapak lulus dari 2 kampus. Enggak, yang satunya cuma beberapa kelas saya karena kelas kerja sama waktu itu. Oke, berarti kalau sekarang seperti program pertukaran. Iya, kalau sekarang pertukaran. Tapi akhirnya lulusnya dari UB. Dari UB. Karena yang aslinya UB gitu kan. Kita waktu itu hanya beberapa mata kuliah yang kita ngambil di UGM gitu. Dan ketika kita ketika disuruh milih konsentrasi gitu, departemen gitu, saya pilih, orang tua suruh masuk ekonomi, tapi saya maksudnya departemen ekonomi, hukum ekonomi, tapi saya milihnya hukum inter. Oke. Hukum inter. Tapi sebelum saya di hukum inter tuh saya sering bisa dibilang saya aktifnya di orang-orang HTN gitu. Makanya saya banyak bidang itu HTN. Akhirnya saya pindah ke hukum inter karena bagi saya hukum inter itu, kalau hukum tata negara kurang lebih kayak ilmu politik karena memang kelebihannya mereka kritis dan cara berpikir struktural dan lain-lain. Tapi kalau kekurangannya mungkin cuma lapangan kerja sedikit karena cuma jadi atase ataupun menteri luar negeri dan lain-lain gitu kan. Tapi ya udah akhirnya saya coba masuk HI. Fokus saya tetap seperti dulu yang saya gagal gitu masuk. Makanya skripsi saya terkait dengan humaniter gitu. Terkait dengan pertahanan. Nah, bagaimana caranya jadi dosen ketika S2? Nah di situ dipaksa lagi gitu kan. Dipaksa, ayo masuk notaris gitu kan. Karena kan itu nggak ngikat gitu. Yeah. Tapi saya bilang, kalau saya jadi ini, wah rasanya nggak seru gitu. Cari yang unik lah gitu. Yang unik memang ngejual gitu. Dari sisi bisa ngegabungin hukum inter tapi memiliki sisi ekonomi. Saya kira saya ketemu dengan Prof. Edi Damian gitu. Akhirnya saya direkomendasikan masuk TIKI gitu kan, waktu S2. Saya lulus waktu itu. Nah ketika saya mau pulang, saya pikir ya udahlah, saya pulang kerja di kampung, tak kerja perusahaan atau apa gitu. Tapi Prof. Dr. Amirullah waktu itu sama Prof. Edi bilang kita kekurangan dosen. Nah itu sejarah mula saya muncul. Oke, dan itu suatu kehormatan dan saya nggak bisa membalas budi baik beliau karena saya nggak kepikir waktu itu ya beliau yang nawarkan jadi dosen karena kan dibutuhkan gitu, kritis dan lain-lain. Akhirnya ya udah saya coba, saya kasihkan CV saya, karena beliau bantu, ditambah Bu Miranda PhD waktu itu yang rekomendasikan saya. Akhirnya saya masuk. Namun ketika masuk, sayangnya saya nggak di bawah Prof. Amir lagi, saya di bawah departemen dan lebih itu ke Prof. Sinta. Akhirnya, tapi saya memiliki dua ciri khas keilmuan ciri khas keilmuan asli gitu. Jadi saya paten atau haki murni gitu, dicampur dengan privacy gitu, pelindungan data privacy yang terbaru. Itu sih yang saat ini melekat pada diri saya gitu. Berarti kalau boleh saya simpulkan, sebelum Bapak jadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Bapak belum ada gambaran nih, karena dari notaris Bapak belum mau, ya. Lalu sementara di sisi lain orang tua Bapak pengennya jadi pengusaha atau notaris. Jadi dari dosen ini sebuah pintu yang terbuka tiba-tiba gitu, dan Bapak ambil. Iya, saya ambil karena pikir kan waktu itu ya bisa menerapkan prinsip meritokrasi gitu, meritokrasi orang-orang yang. Karena saya lihat tokoh Prof. Amir itu meritokrasi gitu, bentuk terhadap saya gitu. Terbuka. Nah, kalau misalnya Pak, saya kan mahasiswa, ya saya mau bertanya hal-hal di luar dari dunia kampus yang diajarkan di kelas, itu boleh nggak Pak? Oke, mangga. Ini jujur nih Pak, kalau kita bahas yang berkaitan dengan platform kita, belajar riset, saya tuh gemes banget Pak kalau ngobrolin tentang kepenulisan. Okay. Apalagi kan saat ini ya kita punya AI Pak ya, yang sangat membantu dalam hal kebaikan maupun pengerjaan tugas yang otomatis. Gitu Pak ya. Terlebih kan memang kekhususan Bapak itu kalau saya lihat publikasinya yang sangat banyak itu salah satunya adalah penggunaan artifisial. Bukan, kalau Bapak itu lebih ke artifisial dalam pembuatan video porno. Ya, waktu betul, itu ya. Ada kakak kelasnya Kang Felix waktu itu yang ada mau lomba, ya udah akhirnya. Nah, tapi saya nggak berani lah bahas video porno. Umum ya gitu. Saya bahas tentang kepenulisan. Pak, mohon maaf banget Pak. Di semester 6, di semester 2 kita tuh dari FH 4 saya pribadi belajar metodologi penelitian Pak, mata kuliahnya. Yang saya dengar harusnya kan metodologi penelitian tuh
sebelumnya itu di akhir, Di akhir, tapi ya, dipindahkan zaman saya juga. semester 2 karena harapannya semester 3, 4, 5 itu mahasiswa bisa menulis sesuai dengan yang diajarkan. Oke. Tapi Pak, nilai saya tuh apa? Serius, nilai saya apa? Tapi jujur saya nggak dapet apa-apa Pak di situ Pak. Karena kan gini Pak, dapat nilai A itu saya nggak tahu Pak ya, tapi ini mohon maaf sebelumnya Pak. Nggak apa-apa. Template A itu kan gini Pak, di awal kan dosen jelasin tentang kontrak belajar, ya kan Pak. Kita lihat nih ada dosen yang mungkin seperti misalnya Prof. Amir, beliau kan lebih suka 50%-nya keaktifan di kelas. Iya. Jadi kan mahasiswa akhirnya berpikir bahwa nilai ujian nggak terlalu penting. Iya. Akhirnya kan seperti itu Pak. Iya. Jadi kan akhirnya template dapatin nilai itu bukan karena dia pinter lagi, tapi karena gimana caranya kita pinter nih. Ini dosen sukanya kita seperti apa karakternya untuk mendapatkan A, tulisan A dari penanya, kan logikanya Oke. seperti itu Pak. Iya, oke. Nah, jadi saya mau tanya bagaimana efektivitas kelas metodologi penelitian Pak yang seharusnya gitu Mhm. diterima oleh mahasiswa dan disampaikan oleh dosen di kelas Pak. Oke, itu debatable. Mungkin saya sedikit agak panjang ya karena saya berhubungan dengan dunia penelitian ini udah lama sebenarnya. Ketika mahasiswa pun saya udah berhubungan. Kita sebenarnya nggak yang namanya skripsi itu adalah budaya kependetaan Roma yang dibawa oleh orang-orang Belanda dan diperkenalkan ketika sekolah-sekolah tinggi, baik itu sekolah tinggi administrasi, hukum ataupun ekonomi masuk di Indonesia pada awal abad ke-20 atau tahun 1900-an awal. Jadi kita hanya ambil itu. Kita tidak memiliki narasi trajectory. Narasi atau trajectory itu arah berpikir tetapnya. Maaf kalau agak berat nanti saya akan simplifikasi. Saya suka nih Pak. Ini yang buat kita tuh suka sama tuh ini. Materinya itu bener-bener apa ya? Kita tuh buka pikiran gitu. Oke, Hal yang saya kita nggak tahu sebelumnya. Lanjutkan gitu. Iya. Oke. Nah jadi kita awalnya bangsa kita nggak mengenal itu. Bangsa kita bangsa majemuk itu di Nusantara atau Indonesia ini majemuk. Jadi ketika kita berhadapan dengan yang namanya skripsi, kadangkala skripsi yang kita kenal itu adalah kebiasaan orang-orang Katolik Eropa gitu, Katolik dunia saya bilang. Ya, walaupun Katolik itu nanti saya Muslim tapi saya karena lama sekolah Katolik itu 3 tahun. Jadi sedikit banyak yang saya tahu. Yang namanya skripsi itu dia diwajibkan untuk orang menjadi pandiktai. Pandiktai itu pendeta. Oke, itu dari University of Bologna pertama kali. Ketika pemahaman itu menyebar itu tahun 1000-an awal, jadi abad ke-11 gitu. Ketika akhirnya pengaruh itu masuk ke Romawi Suci. Romawi Suci itu pecahannya salah satunya adalah Belanda gitu. Belanda ada Belanda, ada Jerman gitu kan. Ketika mereka menjajah Nusantara, konsep itu mereka konkordansi kan di Indonesia, mereka bawa. Kira kita kenal yang disebut sebagai skripsi atau dalam bahasa Belanda skripsi gitu kan. Namun ketika kita berhadapan dengan skripsi ini kita bingung apa yang harus kita masukkan karena skripsi itu awal nyawanya adalah konsep untuk para ilmuwan Katolik atau di Islam juga ada. Tapi itu adalah untuk para ahli-ahli fuqaha atau para pandiktai. Saya langsung pakai dua komparasi gitu antara yang keilmuan Islam dan keilmuan Nasrani khususnya Katolik. Namun kalau kita bicara dari segi faktualnya di masyarakat saat ini, makanya kemarin Pak Nadiem Makarim membuat ada opsi-opsi lain gitu. Bisa kalau di Unpad kan mungkin sudah ada gitu. Bisa jurnal, bisa studi kasus, bisa apa. Intinya project gitu. Karena itu mungkin lebih berguna untuk mahasiswa gitu. Lebih down to earth gitu. Karena tidak semua orang berhak untuk menjadi peneliti gitu. Tidak semua orang memiliki passion harus menjadi peneliti karena yang namanya skripsi yang kita kenal gitu itu adalah skripsi untuk para ilmuwan Katolik dan Muslim yang dibawa oleh orang-orang Belanda ketika mereka memperkenalkan konsep itu ke Indonesia dan itu sampai sekarang masih ada. Lalu mengenai saya juga coba tadi tergelitik gitu menjawab bagaimana cara mendapatkan template itu. Kalau pengalaman saya dulu ketika saya kuliah gitu, saya tetap membawa ciri khas saya gitu. Terlepas bahkan saya pernah mendapat nilai B gitu, hanya B saja gitu. Even talk waktu itu di UB gitu. Ini pengalaman saya S1 ya. Kalau S2 saya alhamdulillah nggak pernah ada masalah gitu dengan dosen. S1 saya pernah punya sedikit friksi gitu. Karena kita perdebatan ideologi gitu antara ideologi kiri gitu dosen saya, sedangkan saya liberal gitu kan.
Ya saya liberal mind lebih tepatnya, liberal mind. Saya bukan liberal sepenuhnya, tapi saya liberal mind. Gitu. Karena kan ya kesopan santunan itu kan bukan untuk pikiran Pak ya. Sopan santun itu lebih untuk tingkah laku Dan budaya. Sedangkan kalau pikiran itu nggak boleh gitu. Timur maksud saya timur tadi, maksudnya kiri yang saya maksudkan adalah sisi kayak Marx dan Marhain gitu. Jadi kami bertentangan di situ. Yang bertentangan di situ akhirnya saya tahu saya bisa menjawab soal UAS itu dengan baik dan benar gitu. Makanya saya waktu itu yakin saya dapat A, ternyata saya dapat B saja bukan B+. Saya tahu gitu dari kakak kelas saya gitu yang Anda dipolitisasi. Oke, saya ya itu makanya. Tidak setiap saat gitu. Kadang tergantung kita passion. Kalau kita passion hanya ingin mengejar nilai A, mungkin kita bisa adjusting. Namun jika kita memiliki karakter gitu. Kalau saya mungkin orangnya terlalu, nggak tahu, beberapa teman saya dulu pengacara teman S2 saya bilang saya batu gitu. Karena saya nggak pernah adjusting gitu. Kalau mereka kan bisa nyepet kiri, nyepet kanan gitu. Kalau saya mungkin terlalu idealis. Ya, idealis gitu. Idealis tuh nanti bisa dibedah lagi. Itu aja mungkin. Oke. Berarti yang saya bilang lebih kurang benar Pak, bahwa terkadang nilai dari dosen itu tidak selamanya berdasarkan kemahiran mahasiswa. Betul-betul tergantung. Karena template awalnya ya. Betul. Tadi. Mahasiswa itu sesuai sama yang beliau mau atau enggak? Pertama ya dari template dari perguruan tinggi seluruh Indonesia, perguruan tinggi ya keilmuan apapun itu udah template dari zaman Belanda. Setelah itu masuklah prerogatif beliau-beliau gitu. Setuju Pak. Prerogatif beliau-beliau. Saya juga aktif gitu. Sampai sekarang juga saya memberikan nilai gitu di bawah bimbingannya Prof Sinta, Prof Ahmad, Bu Miranda atau Prof Amir gitu. Namun kalau saya lebih berdasarkan logika gitu. Kalau saya nggak lebih itu objektif seperti itu. Lebih berusaha objektif gitu. Walaupun ada beberapa juga yang dosen-dosen senior saya nggak perlu sebut dimaklumi karena mereka hidup di zaman mungkin ketika masih bersentuhan dengan Belanda, bersentuhan dengan zaman Soeharto. Jadi mereka lebih terbawa ciri khas mereka sendiri gitu. Ya saya nggak bisa memarahi gitu karena orang tua saya juga seperti mereka. Jadi ya itu saya harus memaklumi itu walaupun saya membawa karakter tersendiri. Nah, itu tapi begini Pak. Kalau kita bahas lebih dalam lagi. Kalau kita bahas tentang skripsinya nih Pak. Kan tadi metode penelitian. Mungkin kita skip aja fase di mana mahasiswa mengerjakan tugas. Ya karena saya nggak tahu karena saya salah satu pengguna ChatGPT juga Pak. Ya, dan kita sama-sama tahu bahwa ChatGPT itu nilai plagiasinya nggak tahu kenapa sekarang tuh rendah Pak. Lebih pintar gitu Pak. Apalagi kalau dia berbayar ya. Betul. Hampir nggak ada plagiasinya Pak. Dan sekarang kan 50.000 juga udah bisa dapat AI berbayar kan Pak. Banyak, ada yang 50.000 apa 300 gitu. Karena lingkungan saya tiap hari kita bermain ChatGPT gitu. Dan penting gitu Pak. Bahkan penting untuk dosen-dosen ITB. Tapi memang penting Pak. Karena kan prompting itu membantu kita yang biasa kita harus cari orang yang profesional untuk berdiskusi. Tapi kalau pakai AI aja kita buat promptnya bener, kita udah bisa dapat hasil yang lebih mungkin dari yang mungkin mereka sampaikan. Mungkin kurangnya adalah experience. Kita nggak dapat experience Pak ya. Yeah. Nah, kalau tentang skripsi Pak, kalau saja dosen-dosen masih menggunakan budaya yang mereka pernah alami dulu, artinya kan mahasiswa sekarang menjadi korban Pak atas ketidakberkembangan cara adaptasi dosen terhadap zaman yang udah Gen Z alami saat ini Pak. Contoh nih Pak, judul ya, pengajuan judul Pak. Ini yang saya terima dari siswa-siswa kita Pak ya. Jadi mereka itu hobinya misalnya hukum merek misalnya misal. Studi kasus ya ciri khas. Tapi dapat dosen pembimbingnya yang sukanya paten Pak. Mau nggak mau dia ikut kan Pak. Karena dosen pembimbingnya pasti bilang saya nggak suka merek. Ganti saya mau judul lagi gitu. Nah itu gimana? Itu kan akhirnya menimbulkan ketidakrelevansian Pak atas kemahiran mahasiswa dan kebijakan yang dimiliki oleh dosen. Nanti ujung-ujungnya yang dibilang mahasiswa yang malas. Itu gimana Pak kira-kira? Kalau pandangan dari Bapak? Itu sebenarnya faktor eksternal, maksudnya sangat faktor luar ya gitu, bukan endogen mahasiswa. Karena ya kembali lagi saya sekilas mau menyatakan gitu, disclaim bahwa budaya pendidikan tinggi di Indonesia itu belum sepenuhnya berdasarkan meritokrasi atau berdasarkan kepada keahlian. Karena sistem budaya pendidikan di Indonesia belum bisa membedakan yang mana peneliti, yang mana pegawai. Oke. Itu harus saya disclaim gitu. Ini agak-agak tepi jurang. Memang ini di tepi jurang, saya akui sendiri. Jadi kalau teman-teman gitu ataupun Kang Felix pergi ke Singapura atau ke
Australia itu mungkin hanya profesor gitu yang menjadi civil servant, dan civil servant mereka itu lebih ke penghargaan gitu. Nggak perlu lagi Anda tes kayak halang rintang gitu kan. Saya bilang halang rintang, nanti saya jelaskan itu kalau ada pertanyaan. Nah, kalau di Indonesia skema itu kita tidak tercatat ketika kita tidak bisa membedakan yang mana namanya abdi negara dan yang mana disebut peneliti dan yang mana namanya pegawai. Budaya instansi di Indonesia, instansi saya bilang, bukan perusahaan corporate. Itu adalah budaya feodal yang ditanamkan dari zaman Majapahit, berkembang masuk ke Mataram Islam. Setelah itu masuk ketika Indonesia merdeka, walaupun pertentangan terjadi. Tapi kita tahu gitu bahwa orang pertama yang merumuskan konsep dasar Indonesia itu hampir semuanya memperdebatkan apakah kita bentuk kerajaan atau kita bentuk negara yang republik. Yang kebanyakan yang lebih bersifat demokratis itu adalah orang-orang non-Jawa. Saya sebut di sini sebagian diantaranya adalah Sultan Syahrir, Tan Malaka, sama Bung Hatta. Yang lain, pinginnya kita mendirikan kerajaan gitu kan. Itu perdebatan. Namun sayangnya gitu, unfortunately, budaya itu tidak berhasil beliau entaskan gitu. Karena yang uniknya ketika Indonesia bergabung gitu, oke, mungkin yang masih bertahan dengan sistem kerajaan dan ciri khasnya mungkin Jogja, Yogyakarta, Hadiningrat dan Solo. Oke, kita nggak bisa ngedisklaim bahwa mereka salah, karena itu memang akar budaya mereka feodal. Namun kalau di lain seluar itu, di luar selain mereka gitu, dua wilayah itu saya juga nggak ngerti gitu. Kadangkala misalnya kayak di Sumatera gitu, Kesultanan Melayu Delhi atau Kesultanan Palembang, mereka udah dihilangkan, atau kesultanan banyak ya, ada di Sulawesi juga ada, di Kalimantan juga ada. Mereka dihilangkan hak mereka sebagai penguasa itu. Namun ada institusi baru yang disebut pegawai pemerintah gitu. Ya awalnya sejujurnya pegawai ya, tapi mereka menggantikan status dan jiwa-jiwa feodalistik yang lebih mementingkan kepada saya menggantikan kedudukan Anda sebagai administrator di wilayah ini gitu. Nah, itu akhirnya terbawa ketika kita mendirikan perguruan tinggi. Apalagi ketika Belanda memperkenalkan, ataupun para guru perguruan tinggi Belanda yang pertama kali di-hire oleh diminta bantuan oleh zaman Soekarno gitu kan. Sampai zaman Pak Harto juga banyak itu yang keturunan Belanda. Itu mereka masih membudayakan sifat feodal mereka gitu. Dan itu terbawa ketika kita masuk reformasi. Namun pasti kita bertanya gitu, kenapa itu tak tersentuh, untouchable gitu. Untouchable karena jika itu tersentuh, maka masyarakat kita ataupun para akademisi akan hilang trust gitu. Kita akan hilang, we are losing a trust terhadap dunia pendidikan. Kalau masyarakat udah hilang kepercayaan terhadap dunia pendidikan, maka tidak ada lagi yang namanya kontrol moral. Jadi sementara aja. Nah, berdasarkan lingkungan itulah akhirnya melahirkan, mencetak beliau-beliau yang masih melestarikan itu gitu. Banyak gitu budaya itu. Itu yang kita masih PR gitu. Si PR gitu. Berharap dengan semakin berkembangnya zaman, dengan regenerasi itu mudah-mudahan dapat tergerus dengan masuknya nanti Gen Z gitu sebagai generasi lecture penerus gitu. Karena milenium itu masih transisi antara Gen X sama baby boomer yang masih kental dengan budaya feodalistik itu sendiri gitu. Itu mungkin yang menyebabkan patron klien itu terjadi gitu, pendiktean atas relasi kuasa itu terjadi. Saya agak sedikit seperti orang HTN gitu. Mungkin jiwa HTN saya masih ke bawah. Jadi relasi kuasa itu masih terjadi sehingga terjadi penekanan gitu, oppression sehingga mahasiswa harus mengikut passion beliau gitu. Setuju. Passion beliau. Sedangkan kalau saya sendiri alhamdulillah gitu, saya bukan orang yang mengikut itu gitu. Syukurnya gitu, karena saya senang filsafat ya, akhirnya tesis saya waktu itu tentang filsafat haki. Setelah itu S2 saya lebih dalam lagi, saya ngembangin gitu pertentangan antara filsafat KI sama bertentang dengan filsafat data privacy ataupun filsafat pelindungan privacy itu sendiri. Jadi saya lebih ngalir ke jiwa saya gitu. Kalau orang mungkin nggak ada yang kesempatan sebaik saya, mungkin karena kekurangan yang udah dipencet aja, diopres gitu gitu kan. Jadi itu aja sih mungkin. Saya setuju Pak. Tapi kalau soal itu kan memang bukan hanya dunia pendidikan yang seperti itu Pak. Ya di Indonesia. Negara yang sebenarnya mendidik
Salah satunya mendidik sektor pendidikan. Oke. Contoh aja nih Pak, contoh. Yang saya tahu Pak ya, kan teman-teman kita dari tutor itu banyak yang ambil sertifikasi dosen dan lain-lain. Mereka itu sebenarnya sudah nggak layak lagi untuk harus tes TPA, tes TOEFL di umur yang segitu. Saya juga nggak tahu itu tujuannya apa. Entah negara takut kehilangan income atas pendaftar TPA. Aduh, ini udah mulai tajam. Ya jadi mungkin saya wajarkan itu Pak. Tapi kan akhirnya Pak, kasihan mahasiswa gitu Pak. Kasihan mahasiswa yang dia dituntut untuk menyelesaikan tugas akhir. Kampus pun menuntut untuk mahasiswanya dan dosen-dosennya itu kejar target waktu kelulusan tepat waktu. Seperti itu Pak. Nah pada akhirnya nggak jarang juga kan Pak orang-orang atau mahasiswa yang bunuh diri hanya karena dia frustasi skripsinya tidak selesai. Iya, tugas akhirnya. Tadi Bapak bilang juga Pak Nadiem Makarim udah membuat substitusi atas skripsi. Ciri khas beliau invensi, walaupun ada ketidaksempurnaan tapi setidaknya itu lebih baik gitu. Tapi pada faktanya kan Pak, tidak semua kampus menyambut baik Pak. Iya. Banyak yang karena budayanya tadi. Berarti kita bisa simpulkan bahwa mengingat riset itu dibawa oleh Belanda zaman sebelum Indonesia merdeka, berarti tidak akan bisa dihapuskan. Bahkan negara lain bisa dihapuskan Pak. Bisa dihapuskan. Kita bukan menganggap itu sebagai relasi absolut, bukan. Tapi skripsi atau riset Pak yang dihapuskan. Skripsi. Kalau riset nggak boleh. Nggak bisa dihapuskan. Ya, karena beberapa negara juga buat. Kalau riset mungkin kita bentuk tugas akhir sesuai dengan passion. Setuju. Seseorang itu. Yang dibuat sama Pak Nadiem itu. Iya, bukan cuma Pak Nadiem gitu, tapi kita coba ya kita sedikit langkah ke Australia mungkin terlalu jauh gitu, ke Singapura aja gitu yang biaya pesawatnya cuma 500-600 ribu atau dari Batam cuma 40 menit gitu. Kita lihat gitu, mereka nggak terpatok dengan skripsi peninggalan kolonial gitu. Dan saya juga nggak ngerti gitu, di sana dosennya juga tua-tua tapi mereka mudah mencair gitu. Saya ada kenalan gitu kayak Prof Simon Chesterman gitu, ahli KI, ahli hukum inter dan ahli hukum AI juga gitu. Tapi ya beliau sendiri tuh mudah gitu nge-adjusting hidup mereka gitu, tapi hebat banget gitu. Sayangnya bangsa kita mungkin, kalau saya sekali lagi menekankan, dari budaya kita yang terlalu konservatif itulah akhirnya kita nggak mau tahu. Itu penekanannya. Sebenarnya bukan nggak bisa, makanya saya bilang itu bisa dilakukan, bukan berarti itu absolutisme. Seandainya absolutisme, kita harus mengunggah, tapi tidak semua gitu, tidak semua dosen-dosen itu mau seperti itu. Bahkan saya walaupun saya dosen LB gitu kan di Unpad, bukan dosen tetap. Saya sendiri ketika S3 ini saya sering bertemu juga gitu dengan dosen-dosen dari luar Pulau Jawa, saya nggak perlu sebut apa. Ketika saya menyinggung relasi kuasa feodalistik dalam dunia pendidikan Indonesia, wah itu banyak yang menyinggung saya. Malah ada banyak yang udah udah carok kayak gitu kan. Di video juga banyak ada. Oke, iya saya tahu nanti dari video ini pasti akan banyak yang menghujat saya gitu. Karena aman Pak. Oke, kan memang dunia pendidikan ya. Kan bebas untuk membahasakan pendidikan. Mimbar bebas gitu. Akan banyak yang menghujat saya gitu. Karena saya bilang seyogyanya lecture itu ketika mereka berhadapan dengan sesama mereka gitu, saling memperdebatkan. Makanya yang paling tinggi kan profesor kan. Profesor itu kan kata Prof Bagus Mulyadi apa yang diklaim gitu berasal dari proviso kalau dalam bahasa Latin atau profess dalam bahasa Inggris. Apa yang Anda kemukakan? Kadangkala ketika kita berhadapan dengan selain profesor gitu, even doktor ataupun MH gitu setingkat saya, mereka menonjolkan dengan saya bukan ide temuan beliau, bukan ide sanggahan beliau terhadap penelitian luar atau penelitian sejawat, tapi saya naik pangkat nih berat loh. Kemarin saya nerbitin jurnal Cinta 2 berapa loh. Anda tahu nggak? Jadi, setuju, Pak. Nah jadi gitu. Saya bilang, Anda lawan saya. Tolong keluarkan siapa penulis jurnal sumber Anda, siapa buku yang Anda tulis. Anda boleh lawan saya. Namun sayangnya, unfortunately sekali lagi, kalau yang terjadi di Indonesia ketika sama-sama dosen muda, saya bilang kalau dosen tua biasanya saya nggak pernah itu karena saya anggap kayak orang tua. Tapi kalau sesama dosen muda di kampus lain karena sama-sama S3 gitu. Even though kakak kelasnya, adik kelasnya, ataupun yang sepantaran dengan saya, semua mereka lebih menonjolkan identitas feodalistik mereka ke saya daripada harus membalasnya dengan buku atau jurnal. Itu saya bilang, Anda kalahkan saya. Jadi gini, mereka ngejebak saya dengan pertanyaan yang nggak ada habis. Saya bilang pertanyaan Anda terlalu dangkal sebenarnya, tapi Anda buat muter-muter gitu. Itu kadang-kala ciri khas orang feodal tuh, dia menjebak bukan menjebak dengan logika, tapi menjebak dengan pertanyaan sebenarnya muter doang, bulat gitu.
Itu paling. Kalau tentang skripsi nih Pak, kalau Iya. skripsi nih Pak. Pendidikan sedikit ya. Tadi kan kita bahas riset. Saya mau ngulik yang mau sampaikan. Oke. Saya setuju riset nggak bisa dihapuskan karena di beberapa Oke. negara bahkan APBN-nya itu Dari riset. risetnya itu terbesar gitu, Iya. pengalokasiannya. Hmm. Hanya saja kalau skripsi ya memang beberapa negara nggak pakai skripsi Pak. Iya Ya. kan itu udah lama. Skripsi dari abad ke-11 kan saya bilang. Nah, tapi memang Indonesia susah Pak untuk dihapuskan. Kenapa saya bilang gitu? Menurut saya nih Pak, kalau kita ke Singapura, mereka kan jual SDM Pak. Ya, jadi mereka kalaupun tamat kuliah, tamat SMA itu kerja, ya memang skill yang mereka Memang awal pahami mereka itu dapat dari adalah situ kan. learning methodnya research required. Sementara Indonesia jualnya tuh tenaga Pak. Jadi kalau tidak di require skripsi dari kuliah, orang Indonesia mungkin nggak akan belajar untuk berpikir kritis atau bagaimana cara menulis. Karena ada AI aja yang nulis sekarang AI Pak. Semuanya, hampir semua Pak. Oke, itu penelitian saya dengan Prof Sinta dan Prof Edi yang lain. Tapi saya akan disclaimer. Tapi bukan berarti walaupun itu saat ini Ya. tidak terjadi di Indonesia itu tidak bisa. Saya berharap itu nantinya akan ada bentuk tugas akhir, bukan cuma hanya skripsi. Dan kita kenal kalau di FH cuma ada 4 gitu, skripsi, jurnal, legal memorandum dan studi kasus. Namun apa gitu, entah kemahiran berpraktik mungkin, ciri khas gitu, ciri khas dari ilmu hukum yang ataupun mungkin di ilmu lain ya. Kalau di ilmu lain mungkin saya kurang paham, mungkin kayak teknik sipil apa gitu, entah proyeknya gitu. Hanya mereka mungkin membuat laporan yang tidak mementingkan formalitas tertentu gitu. Karena formalitas itu adalah kulit cangkang luar gitu. Formalitas yang saya maksudkan di sini adalah kita harus berpatok pada 50 halaman tertentu gitu. 50 halaman mungkin masih masuk akal. Namun jika dia harus 80 halaman, itu kadang-kadang kala orang terjebak di situ. Karena kalau kita lihat disertasi ataupun tesis di Leiden gitu, ada yang cuma 50 apapun 100 lebih halaman gitu atau 200 halaman gitu. Kalau di Indonesia gitu, even untuk itu disertasi itu harus 300 itu yang kadang-kala saya kritik gitu, seolah-olah kita mementingkan formalitas daripada substansi. Betul. Gitu. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Kuantitas lebih penting daripada kualitas. Di Indonesia saat ini. Nah, saya balik lagi nih Pak ya. Mangga. Ke pertanyaan saya. Kalau begitu, Mohon. artinya kan sebagian besar dosen pun setuju bahwa sistem dari penyelesaian skripsi ya itu masih belum baik di Indonesia Pak. Jadi gimana sih Pak harusnya mahasiswa menyikapi hal ini? Karena kan kalau kita biarin terus-terusan ini menyiksa mahasiswa juga Pak. Yang yaitu masalah tadi utamanya adalah budaya. Formalitas yang nggak jelas, yang harusnya bisa selesai dengan 10 halaman kita harus buat 300 halaman. Terus kita mungkin puluhan halaman. skema penelitian atau skema pengajuan judul yang terlalu ribet, yang memakan biaya, ya bahkan karena banyak juga mahasiswa Indonesia yang nggak bisa kuliah kalau nggak ada KIPK-nya Pak. Gimana kalau disuruh skripsian gitu? Ya walaupun sekarang mungkin udah paperless, tapi ya tetap aja banyak juga dosen yang mewajibkan itu harus on paper. Kalau ini aja Pak, kalau menurut Bapak, karena gini Pak, saya tunjukkan sedikit ya Pak ya. Hal ini kan bisa memicu timbulnya niat mahasiswa untuk melakukan joki Pak. Ini kalau menurut riset saya Pak ya, orang-orang yang melakukan joki itu adalah orang-orang yang selama 7 semester pinter Pak. Karena gini, kalau tahu saya juga. Iya, karena kalau dia pinter Pak, dia joki memikirnya lebih efisien, lebih murah, lebih cepat, dan dosen nggak akan tahu karena nilai dia bagus sebelumnya. Sementara kalau dia emang kurang, ya dosen bakal tekan dia kan Pak, karena dosen lihat, oh nilai kamu 2,5, oh kamu joki kalau ini bagus, kan sesimpel itu Pak. Nah itu gimana Pak? Karena yang membuat Indonesia, kalau kita lebih jauh lagi, yang membuat Indonesia itu akhirnya kotor adalah sistem pendidikannya sendiri, yang menghitung bahwa hal yang Texas itu lebih efisien. Sedikit ini saya ingin luruskan juga gitu kan. Iya, kalau di praktik saat ini gitu, saya ngelihat pengalaman gitu kan. Kadangkala mungkin karena perbedaan generasi sehingga dosen-dosen senior atau dosen-dosen pakar pada ilmunya gitu, karena beliau-beliau biasa umumnya kan udah sepuh gitu. Kadangkala sulit untuk memahami ciri khas bentuk tugas akhir yang harus diselesaikan tuh seyogyanya seperti apa gitu untuk yang currently gitu, untuk yang masa terbaru gitu. Panduannya gitu Pak ya? Bukan panduannya, maksud saya currently ini adalah untuk masa saat ini setiap orang itu tidak bisa dipaksa untuk nulis skripsi, atau pasti dia harus bentuk yang lain gitu selain jurnal mungkin lama nunggunya gitu nantinya gitu, lama nunggu itu pun kalau publish gitu kan. Kalau ketolak ya saya juga dulu pertama kali nulis jurnal juga gitu itu umum. Atau misalnya entah studi kasus kah, entah apa gitu kan, seyogyanya
hanya sedikit di antara beliau-beliau itu di antara para dosen senior yang bisa menyesuaikan adjusting. Ada juga yang langsung menolak gitu, menolak bentuk, dan beliau ada beberapa yang mensyaratkan studi kasus itu seperti ini gitu. Tidak pada studi kasus, kalau yang umum studi kasus itu memang debatable gitu. Kalau saya mungkin menggunakan pendapatnya Prof. Peter Mahmud Marzuki gitu dalam bukunya metode penelitian hukum gitu. Karena itu lebih sistematis. Sedangkan kalau ada beberapa di antaranya ada yang pakai buku lain gitu, misalnya Suryono Skanto ataupun siapa gitu, kalau di hukum ya. Karena ini konteks saya di hukum gitu. Nah, itu yang beratnya ketika beliau kurang bisa mengadjusting dan beradaptasi terhadap perkembangan zaman dan khususnya terhadap karakter mahasiswa. Itu yang bukan masukan ya, seperti saran saya lah gitu dari beberapa titik-titik kelemahan itu. Sedangkan kalau kita bilang tadi, saya juga baru tahu gitu bahwa anak-anak yang dikenal rajin itu yang joki gitu. Justru kalau di zaman saya gitu, zaman saya dulu lebih yang menjoki itu adalah orang-orang yang nggak terlalu rajin gitu. Bisa datang ke orang-orang yang rajin menawarkan gitu kan. Betul. Ya, karena saya juga pernah melakukan itu waktu saya S1 gitu kan. Ya, itu pada datang ke saya gitu. Itu pengalaman saya dulu gitu. Nah, ini saya baru temuan. Dan bagaimana kita menghadapi dengan ChatGPT gitu kan. Kalau menurut saya pribadi, kalau untuk menghadapi ChatGPT, seyogyanya kalau misalkan, jujur ChatGPT itu bahkan even talk itu yang berbayar gitu. Mereka kadang-kala, misalnya suatu kasus gitu, suatu kasus ada pelanggaran, berapa macam pelanggaran hukum. Kadang-kala mereka mungkin nyebutin hanya 1 atau 2, tapi sebenarnya itu banyak, itu kekurangannya. Dan kalau misalkan kalau misalkan orangnya rajin gitu, mereka ngejoki, ya kadang-kala agak sedikit sulit untuk ini. Tapi walaupun saya belum pernah melihat, karena pengalaman saya dulu tuh orang yang kurang gitu. Rajin, ya. Iya, kurang rajin, baru datang ke tugas akhir gitu, nge-hire kami gitu. Karena dulu saya pernah jadi tukang ketik juga itu. Itu aja sih mungkin. Kalau sebagai dosen, berarti kan Bapak udah pernah banyak mengerjakan penelitian, skripsi, dan sekarang publikasi Bapak udah banyak juga. Terlebih sekarang Bapak sebagai dosen kan. Gimana sih Pak cara dosen itu melihat perbedaan mana mahasiswa yang pakai joki, mana mahasiswa yang kerjain sendiri, dan mana yang kerjain sendiri plus AI plus joki Pak? Oke, ini agak kompleks nih. Saya menjawab yang pertama kali praktik Prof. Sinta dan saya gitu. Ketika saya bantu Prof. Sinta sampai saat ini, kita bisa ngebedain orang yang ngejoki apa enggak tuh dari kemampuan dia tidak rajin mengerjakan tugas, dia tidak rajin aktif. Nah, bener kan berarti Pak? Oke, ya itu. Jadi dari ketidakrajin aktif tiba-tiba gitu suddenly bagus skripsinya bagus. Di situ muncul lah gitu. Karena saya mantan pernah melakukan itu, saya sering confess ke Prof. Sinta Dewi gitu, bahwa ini kemungkinan besar ini joki gitu kan. Itu yang pertama gitu. Kedua, kalau cara membedakan dia termasuk dapat menggunakan jasa AI atau enggak. Kalau AI itu bahasanya terlalu, even talk itu yang berbayar ya, pengalaman saya juga ngelihat. Itu bahasanya memang kelihatannya dapat memanipulasi plagiarisme dapat kecil gitu kalau yang berbayar gitu kan. Tapi ciri khas dari AI itu dia terlalu deskriptif. Jadi dia tidak masuk ke intisari. Mungkin untuk hari ini saya nggak tahu, karena penelitian saya dengan Prof. Sinta menemukan bahwa someday AI itu kalau dia telah berkembang di training dengan sedemikian rupa, hidup di dunia, mungkin nanti akan ada 6G di atas 5G, mungkin akan lebih dari kami gitu, para peneliti yang bisa membedakan itu apakah memang datanya memang dari AI yang hanya deskriptif, bahkan nanti mungkin mereka bisa melakukan breakthrough atau terobosan pemikiran gitu, mungkin karena kami mengambil dasarnya dari tulisannya Prof. Simon Chesterman terkait dengan tes Alan Turing gitu. Jadi tes Alan Turing itu kalau di ilmu komputer mungkin lebih dikenal bagaimana cara AI itu tidak dapat diklasifikasikan sebagai cerdas, dapat mengalahkan siasat ataupun cara berpikir manusia, dan itu diimplementasikan yang paling terkini mungkin seperti cara kita kalau kita berhadapan main catur dengan robot. Di situ sangat berat. Bahkan even untuk itu Grandmaster siapa Karpov, ahli Grandmaster dunia, Karpov
itu sendiri berapa kali kalah lawan AI. Walaupun itu di tahun 80 atau 70, apalagi sekarang. Betul, yang udah berkembang pesat. Iya, saya sendiri ngalamin karena saya suka main catur, jadi kayak wah saya berapa kali kalah sama AI gitu. Biasanya kalau mahasiswa nih ketahuan, berarti tuh saya simpulkan dulu Pak. Yang pertama cara ngelihatnya adalah satu itu track record mahasiswanya. Oke, itu satu. Kedua dari gaya bahasa pemaparannya deskriptif, terlalu deskriptif. Terlalu deskriptif. Yang ketiga, apakah kalau seminar proposal misal Pak bisa dibedakan ini orang sangat bisa. Kalau seminar atau ujian itu tergantung itu lagi ya. Kalau kadang-kala umumnya kalau yang enggak apa ya, kalau dari zaman saya ataupun beberapa mahasiswa yang saya temui gitu dengan Prof Sinta itu kadang-kala agak kurang dalam hal menjawab, kurang eksplisit dibandingkan atau kurang rinci, kurang memiliki key point-nya dia tidak sebutkan gitu. Dia tidak sebutkan sebagaimana yang dia tulis gitu. Itu sih. Benar Pak. Ini Pak pertanyaan serius nih Pak. Oke. Tapi kalau saya salah tanya maaf Pak. Oke. Dosen itu kan wajib publish Pak. Iya. Saya nggak tahu, katanya sekarang ini ada wajib berapa bulan sekali publish gitu Pak ya. Biar satu semester atau berapa 3 bulan gitu ada. Dosen kan banyak kerjaannya Pak. Emang dosen gak ada yang joki Pak? Jujur Pak, ini saya nggak disclose namanya siapa, tapi di WR Pak itu ada orang yang daftar bimbingan Pak. Oke. Kita bilang kita bukan joki. Oke ya. Tapi dia bilang saya mau joki. Oh nggak bisa joki. Dan itu Pak statusnya adalah dosen. Dia bilang dia dosen udah tetap ya udah. Dosen. Bukan dosen LB lagi guys. Betul. Di situ saya punya stigma baru bahwa mungkin ini juga salah satu alasan kenapa mahasiswa itu selalu berpolemik karena dosennya juga lakuin hal yang sama. Tapi bukan cuma itu. Saya sedikit dapat pengalaman ketika saya kemarin sempat terminal gitu ketika tahun lalu gitu bulan April saya sempat ada terminal gitu dari Eva Unpad. Saya pulang kampung, saya ngajar di pondok pesantren saya. Saya kan tinggal di masjid ya, tinggal di masjid. Jadi ada beberapa dosen dari FH tertentu gitu, FH negeri dan swasta, yang fakultas hukumnya yang datang karena mendengar ada dokter CH gitu, satu-satunya pangkat tertinggi di pondok pesantren itu, karena saya satu-satunya yang gelarnya cuma itu. Yang lain kan paling LC termasuk paman saya LC doang, paling ada MAG gitu, ada ketua yayasan kami gitu kan. Nah, akhirnya datang gitu nyamperin saya gitu. Minta tawaran itu satu. Kedua yang saya temukan juga keunikannya itu kalau di luar Pulau Jawa ya itu di kampung saya tadi. Mereka kadang-kala mengcopy paste, mengkooptasi, bahasa kasar saya mengkooptasi tulisan mahasiswa terpintar. Misalnya Kang Pelik, misalnya ini contohnya, Kang Pelik misalnya kuliah di sana atau saya kuliah di sana. Tulisannya bagus gitu dengan riset, dengan kemampuan kita aktif di kelas. Itu auto di copy paste, nama kita dihilangkan, lalu diganti nama dia. Sebelum punya kita terdaftar. Ya pasti kita nggak terdaftar karena itu kan datang dari tugas kita. Jadi itu agak gila gitu. Itu di luar Pulau Jawa. Saya sendiri kaget, saya sendiri surprise karena saya S1 bukan dari sana, S2, S3 juga bukan dari sana. Saya what the hell gitu kan. Pasti saya mengucapkan itu gitu kan. Maksud Anda apaan gitu? Anda ini udah doktor gitu kan. Saya sendiri masih doktor kandidat gitu. Anda sudah doktor penuh, kenapa seperti ini? Ya itu. Mungkin terlepas dari budaya tadi yang sebenarnya sebelumnya saya sebutin. Jadi tugas misalnya Kang Felix saya gitu ngerjain tugas gitu kan. Ketika sampai di beliau sorting gitu. Bagus. Ya udah misalnya 2-3 mahasiswa. Ya udah itu aja di copy paste sama dia. Jadi itu 20 halaman atau 18 halaman. Dia tanpa perlu dia nulis. Paling dia parafrase sedikit. Betul. Dia tinggal baca-baca aja Pak ya. Ya itu yang terjadi. Kalau di luar Pulau Jawa. Itu pun mungkin yang parafrase bukan dia. Ada orang lain mungkin, ada juga mungkin beliau sendiri gitu. Saya sangat kaget gitu. Jadi saya bilang Anda mencari saya pergi ke masjid hanya untuk ini. Saya bilang mohon maaf, saya mungkin carinya itu di masjid Pak. Kan saya tinggal di masjid. Astaga, Bapak dosen tobat Anda. Tapi pejabat juga gitu sih Pak. Gak cuma dosen sih ya. Ya kalau pejabat mungkin karena kesibukannya gitu. Kesibukannya kita paham gitu. Ya itu kalau dosen kan statusnya kalau mereka pergi ke Malaysia atau pergi ke Singapura kan mereka disebut researcher. How it could be, mereka researcher tapi tiba-tiba nge-copy paste dari tulisan mahasiswa, itu kan kayak anomali banget gitu Dan saya gini loh Pak. Nah, kita kan buat BR ini Pak, belajar riset ini kan sebagai joki killer sebenarnya. Oke. Joki killer.
saya masih bingung Pak, kenapa? Oke lah ya, kalau misal joki yang kenal secara personal, tahu track record, itu masih make sense Pak. Oke. Dan joki yang punya kredibilitas itu nggak mungkin publish dirinya bahwa saya joki di luar, tuh nggak mungkin Pak. Iya. Nggak make sense gitu. Kalau ada orang yang joki terus dia publish di media, dia bilang dia joki, Ya di media itu bahaya. itu bukan orang terdidik gitu Pak ya. Biasanya joki abal-abal sih. Nah, tips dari Bapak, gimana nyadarin orang-orang bahwa itu di media yang sampai nge-ads Pak, itu centang biru Pak Instagramnya Pak, TikToknya centang biru Pak, padahal tuh akunnya akun joki Pak, dia punya PT Pak jokinya Pak, saya juga bingung Pak, gimana cara followersnya banyak Pak, saya bingung Pak. Serius, kalau joki emang terkredibilitas, saya nggak akan open gitu loh, dia akan disclose, oh saya joki, nggak akan disclose, orang akan tahu dari track record, bahkan mungkin dia nggak ada niatan ngejoki, tapi karena orang datang, orang tahu dia bagaimana, orang minta tolong kan gitu sifatnya. Iya umumnya. Itu yang berkredibilitas sih, kredibel. Ini Pak, saya masih bingung Pak. Dan ujungnya nanti orang dia udah hilang uang nih Pak, 3 juta, datang Kak, saya udah kehilangan uang Kak, 3 juta, boleh belajar nggak Kak? Terus Pak, tapi bulan depan harus sudah beres ya Kak. Joki lagi, cari joki yang beli bagus lagi kalau gitu. Kalau sudah depan mau beres. Itu sebenarnya budaya sih, budaya kalau joki kayak gitu bisa dihilangkan, tapi gimana? Maksudnya selalu ada konsumen. Iya itu ya. Ada konsumen. Penawaran ada karena dia permintaan supaya demand teori ya Pak ya. Sesuai ya demand teori, jadi agak-agak berat gitu kalau kita ingin memberantas itu jujur. Tapi kalau menyadarkan mereka, ya balik lagi gitu, passionnya kadang-kala tidak semua dosen gitu. Ada beberapa perguruan tinggi di luar Pulau Jawa ataupun mungkin swasta di luar Pulau Jawa ya, itu yang 10%, 0, sekian persen lah dari dosen-dosen yang ada, bisa bilang gitu Pak ya. Kalau saya bilang itu mungkin 30%. Ya 30% saya. Ya 30% karena saya berapa kali ketemu di antara mereka gitu. Di antara mereka banyak Pak. Ya, bahkan mencari saya tadi gara-gara dia mungkin ngelihat kredibilitas publikasi. Selain publikasi mungkin dengar dari mulut ke mulut, karena kan saya juga punya teman-teman di pondok gitu, saya sama asatis pengajar agama, jadi mungkin dia bilang gitu, ini aktif dia, awalnya orang filsafat hukum lah khususnya gitu kan, akhirnya ya menyebar gitu, ya akhirnya beneran datang gitu, bisa setelah sholat isya gitu mereka nemuin saya gitu, itu miris sih. Ini Pak, kalau orang pintar itu pasti dia bakal mikir, kalau joki aja bisa ngerjain skripsi dia hanya dalam sebulan, 2 hari judul, bahkan judul setengah jam doang bisa jadi. Iya. Kenapa dia nggak bisa kerjain kan gitu Pak logikanya? Ini kalau dari Bapak nih sebagai dosen, tips membuat judul skripsi yang baik dan benar. Waduh, agak yang cepat lah, one shot biasa gimana Pak? Kalau membuat judul yang baik dan benar, judul apa dulu nih? Judul skripsi. Menyesuaikan dengan dosen pembimbing ya Pak? Oh enggak, kalau saya mah cuma pengetahuan umum aja. Saya enggak, kadang-kala judul yang dulu ketika saya masih mahasiswa gitu, ketika ngerjain itu ada juga yang direvisi. Tapi intisarinya carilah pertama masalah hukum terbaru. Kedua memang ada masalah hukum yang kita tahu kayak kekosongan, kekaburan dan lain-lain gitu, yang kata Peter Mahmud ataupun dari Hans Kelsen gitu. Itu aja yang tinggal kita masukkan gitu. Kita masukkan sebagai masalah hukum. Setelah itu walaupun seandainya judulnya dimodifikasi, dirubah sedikit gitu, tapi dia tidak akan menghilangkan nyawa dari tema arah yang akan kita angkat. Itu sih mungkin yang ciri khas. Intinya adalah tren ya, karena kalau gitu Pak ya, tren yang cocok dengan kategori masalah hukum yang kita tahu gitu, apakah dia kekaburan kah, apa pertentangan kah, atau kekosongan norma kah. Tinggal dicocokin aja sama teori yang dibutuhkan itu Pak ya. Dicocokkan dengan kerangka itu sebenarnya bukan teori, itu sebenarnya cara kita mudah menemukan outline-nya gitu ya. Outline umum. Tapi sebenarnya itu nanti banyak pertentangan, metodenya seperti apa itu banyak. Tapi kalau dalam hal itu titik kunci kita lebih ke ini sih, lebih ke mana? Kita gimana caranya menilai yang baru ini, apakah dia masuk sebagai kategori masalah hukum atau tidak, dari 3 contoh tadi gitu, dari kan banyak ya, tapi kita ambil 3 aja. Umumnya kebanyakan yang lolos di situ gitu. Even though diputar-putar tapi masih temanya tetap itu. Masih oke. Terakhir nih Pak. Enggak. Dari sekian banyak publikasi Bapak di umur yang masih muda saat ini Pak. Oke. Boleh nggak Pak jelasin ke kita dulu Pak, gimana alur publikasi, gimana cara nyari rumah publikasi yang bagus, yang cepet, dan tips and trick Pak supaya jurnal atau paper kita nggak ditolak.
Oke, nah pengalaman dulu cobalah di apa ya, Sinta 6 atau Sinta 5 dulu. Oke. Atau ISSN. Biasanya saya suruh mahasiswa kalau yang ingin lomba itu terakhir ada apa? Jurnal saya dengan beberapa kakak kelasnya Kang Felix. Itu kita ngambil di ISSN gitu. Supaya apa? Supaya cepat mudah terbit dan nggak terlalu banyak review dan lain-lain. Itu dulu. Yang pasti apa ya? Mahasiswa dan para pelajar tuh harus dilatih untuk berbudaya menulis gitu. Menulis gitu, mencurahkan pikiran. Walaupun nggak sempurna, biasanya bisa ada reviewer ataupun nanti apa ya, ada pihak-pihak atau dosen atau apa biasanya akan memperbaiki gitu. Ya, umumnya seperti itu. Itu pengalaman pertama. Lalu kalau memang misalkan udah sering gitu di SSN atau Sinta 6 5 tadi, naiklah Sinta 4 3 atau 2 gitu. Nah, gitu sih caranya tuh. 1 mungkin kalau someday gitu. Itu kebiasaannya tuh bagaimana cara menuangkannya. Kalau secara kepenulisan Pak, ada template-nya nggak Pak? Kadang-kala setiap jurnal itu mereka memiliki template sendiri-sendiri. Walaupun kalau dari apa ya, dari logika bahasa itu sebenarnya memaksakan pemikiran gitu. Karena kata Pak Farid Hilmar gitu yang menulis buku, sebenarnya skripsi beliau tuh Perang Suara, kan sebenarnya bahasa yang terlalu ditemplate kan, nggak boleh ini, nggak boleh itu adalah bahasa kolonial. Kolonial maksudnya itu bahasa penindasan. Gaya bahasa penindas, gaya berpikir orang penindas. Jadi dari gaya berpikir itu dia dia jawantahkan menjadi bahasa. Dan ketika itu dikekang dan itu sebenarnya kayak gitu alur berpikirnya. Kita boleh lihat gitu jurnal ataupun tulisan orang-orang Amerika ataupun Australia atau Uni Eropa ataupun di Singapura gitu. Bahasa mereka bisa dibilang kayak bahasa terlalu slang malah even though itu penerbitnya adalah Harvard Law School atau Stanford Law School. Itu kita sendiri kayak, loh kok ini kategorinya ilmiah. Kalau mungkin bagi beberapa profesor di Indonesia itu bukan disebut ilmiah, karena bahasanya bahkan itu pengalaman mereka gitu. Berdasarkan pengalaman saya riset di sini mereka sebutin mereka menyebut saya. Kalau di Indonesia kan peneliti. Nah di situ yang ke apa ya? Banyak aturan Pak ya. Terlalu banyak aturan. Buat orang akhirnya nggak bebas menulis dan setiap kali jurnal yang misalnya jurnal A, jurnal B gitu kan, lembaga yang misalkan dia Sinta 2 atau Sinta 4, Sinta 5, Sinta 3 gitu. Mereka berbeda-beda template, dan kalau misalnya kita nggak sesuai template itu kita langsung ditolak gitu. Ya oke, kalau misalkan dia metode penulisan atau misalkan footnote dan lain-lain kita masih paham gitu. Namun kalau bahasa pun didikte itu, jadi budaya beberapa ciri khas dari kolonial dan feodalistik itu masih nggak bisa hilang. Even though itu dalam penerbitan jurnal itu berbeda terbalik kalau kita ngelihat kayak fakultas hukum di Stanford atau di mana gitu, dari Cambridge gitu kan atau Oxford. Ya mereka cerita profesor-profesor itu ataupun PhD mereka, doktor-doktornya cerita gitu terkait dengan penelitian mereka, perjalanan suka dukanya, tapi nggak didisqualified gitu. Itu yang uniknya. Kalau di Indonesia kan auto sekali berprofesor luar pun saya yakin gitu, absolutely sure ataupun hakul yakin mereka pasti ditolak. Even though kalau di sana mereka mungkin nulis sudah jurnal internasional Q1, Q2, Q3 gitu. Kalau di Indonesia kalau bahasanya tadi dia menggunakan I atau saya gitu, saya pribadi auto saya yakin tuh pasti kena tolak tuh profesor. Guyonan. Dan menurut Bapak itu tidak benar. Maksudnya kurang tepat berkembang ya. Kurang tepat karena ingat bahasa yang terlalu didiktekan itu adalah bahasa penindasan. Bahasa kolonial. Karena bahasa itu dia harus dapat apa ya? Dia harus dapat mencirikan alter ego kalau kata Prof Amir, Prof Edi Damian sama tulisan tesis saya dulu. Kami mengusung namanya teori alter ego, itu jiwa lain dari si peneliti atau si penulis itu sendiri. Itu nggak boleh dikekang gitu. Kalau di Indonesia agak berat gitu. Makanya kadang-kala tulisan saya ada beberapa gitu dengan Prof Amir, ada yang memang kami nggak terbitkan gitu terkait alter ego. Mungkin kami akan terbitkan nanti akan menjadi buku atau apa. Karena kalau kami terbitkan di jurnal takutnya auto ketolak gitu. Nah itu berat ya. Karena bahasa kami cari media yang lebih bebas ya, lebih bisa berekspresi gitu Pak. Ya mungkin nanti kalau ada teman-teman yang ingin saya mungkin nitip di blog atau apa gitu. Penelitian pikiran saya dengan Prof Amir dan Prof Edi Damian. Sangat menarik. Terima kasih banyak Pak. Ya kalau kita udah mau berbuka juga nanti Bapak terlalu jauh. Siap. Sudah nanti Bapak, soalnya saya juga harus ngecas pikiran lagi nih, lebih banyak ya supaya bisa lebih masuk untuk ngobrol, terutama tentang sejarah. Itu Bapak belajar dari mana sejarah Pak? Sejarah itu karena Bapak filsafat ya, suka filsafat ya. Mungkin latar belakang keluarga besar saya. Jadi saya dulu di samping dibesarin nama nenek, saya dibesarin nama paman saya. Paman saya itu suka filsafat.
bukan suka filsafat tapi memang lulusan Al Azhar Kairo bagian filsafat agama gitu. Jadi sedikit gila gitu. Kami sedikit gila. Waktu pertama menyentuhnya masih filsafat Islam dan Katolik gitu. Tapi sekarang udah nyentuh banyak relung-relung itu. Makanya saya orangnya nggak pernah mendiktekan ini benar atau salah absolut gitu, nggak pernah. Karena saya tahu gitu. Kebenaran itu nggak ada yang mutlak. Kesalahan juga nggak ada yang mutlak. Makanya itu saya kurang suka kalau template itu dipaksakan dalam segi bahasa, karena itu bahasa penindasan, gaya bahasa. Itu aja mungkin. Siap. Thank you Pak. Aduh.